Perkenalkan, nama lengkap saya Yublina Tamono dengan nomor induk mahasiswa 141180223. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Imelda Tidora Sombo, SPD, MSI. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat ketumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi. Sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pula hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Cynosiae. Di dalam kehidupan ekosistem terjadi saling berketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya dalam hal naungan air, hara mineral, dan relung. Sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lain dapat saling menguntungkan dan juga saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh yang bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. Yang pertama, epifit. Epifit merupakan sebuah tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempel karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lain. Yang kedua, parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan semiparasit, yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Dan yang kedua, tumbuhan parasit sempurna, yaitu tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantungan pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Mikorizia. Mikorizia merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Dan yang keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintik akar adalah bentuk simbiosis metabolisme antara bakteri, ribosbium, dan SPP. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumpu. Yang keenam, liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merabat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung lanjutnya. Selanjutnya yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Kemudian, interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dengan saling berinteraksi
Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya. Tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan lainnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah netralisme, protokooperasi, mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi. Proses siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi, yang artinya air yang ada di bumi menguap jadi awan, turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dengan tahun ke tahun. Hal ini terjadi mengikuti tahapan dalam siklusnya. Proses hidrologi air berbagi menjadi 4 bagian, yaitu evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana perubahannya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil dari suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpul sebagian awan. Dan yang keempat, presipitasi. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es.